Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Kita percaya firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita, karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita kehidupan orang bebal. Bagaimana cara hidup mereka, bagaimana pola hidup mereka, bagaimana ciri-ciri kehidupan orang bebal, itu yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Dengan harapan bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, janganlah kita meniru kehidupan orang-orang bebal. Karena ada akibat yang fatal dalam hidup mereka ketika mereka hidup sebagai orang bebal. Dalam ayat 6, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Itulah nasib, itulah yang akan terjadi kepada orang-orang bebal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara hidup orang-orang bebal itu. Dalam ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi yang pertama, orang bebal itu dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Walaupun mulut mereka berkata bahwa mereka percaya Allah, walaupun mungkin KTP-nya mereka beragama Kristen, sesungguhnya dalam hati mereka berkata tidak ada Allah. Karena mereka berkata dalam hati tidak ada Allah, makanya membuat mereka hidup seenaknya, berbuat seenaknya, berbuat semaunya. Karena mereka dalam hati berkata tidak ada Allah. Walaupun mulut mereka berkata ada Allah, makanya mereka beragama Kristen. Lain kali ciri-ciri orang-orang bebal yang nampak dalam hidup kita sehari-hari itu adalah mereka hanya datang ibadah pada malam Natal, malam Kudus. Mereka hanya datang pada malam ibadah, malam Tahun Baru. Sebenarnya mereka percaya bahwa Allah itu ada. Tapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Itu termasuk kategori orang bebal. Karena tidak mungkin orang percaya, orang yang beriman kepada Allah hanya datang ibadah setahun sekali. Hanya pada hari-hari tertentu saja. Tidak mungkin. Itu mengindikasikan bahwa mereka termasuk kategori orang yang bebal di hadapan Tuhan. Dalam hati berkata tidak ada Allah. Meskipun dalam mulut berkata saya percaya Allah. Yang kedua, bagaimana kehidupan orang bebal? Masih dalam ayat 2 bagian B. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Jadi hal yang kedua, kehidupan orang bebal adalah penuh dengan kecurangan. Hidup dengan curang. Makanya mereka melakukan kejahatan. Dalam ayat 5, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan? Karena yang namanya kecurangan itu juga adalah bagian dari suatu kejahatan. Itu cara hidup orang-orang bebal di hadapan Tuhan.
Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tidak meniru kecurangan orang-orang bebal yang sering berbuat kejahatan. Karena ada waktu dan ada saat Allah akan menghukum mereka. Jadi kita tidak boleh meniru kecurangan mereka ataupun kejahatan yang mereka berbuat. Karena ada waktu dan ada saat mereka akan menerima hukuman ataupun sanksi dari Tuhan. Jadi itu cara hidup orang bebal, penuh kecurangan. Berbuat curang dianggap hal yang biasa. Tapi sebagai orang percaya, orang beriman, kita tidak boleh bertindak ataupun berbuat seperti itu. Yang ketiga, cara hidup orang bebal, ayat 4. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi kehidupan orang bebal yang ketiga adalah tidak mau berbuat baik. Mereka tidak senang kalau melakukan hal-hal yang baik justru. Tapi sebaliknya orang-orang beriman senang berbuat hal yang baik. Jadi cara hidup orang bebal itu tidak mau berbuat hal yang baik. Mereka merasa bangga kalau mereka bisa berbuat kejahatan. Mereka bangga kalau mereka berbuat hal yang tidak baik. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tidak boleh meniru cara hidup mereka yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, sebagai umat, sebagai orang beriman, kita harus selalu belajar melakukan senantiasa hal yang baik kepada sesama kita, kepada siapa saja. Kita belajar untuk selalu berbuat yang baik, jangan berbuat yang jahat, jangan berbuat yang tidak baik kepada sesama, siapapun dia dan apapun dia. Karena berbuat kejahatan, tidak berbuat baik, sesungguhnya itu bagian dari cara hidup orang bebal. Dan ada akibat yang fatal dan serius bila mereka tidak bertobat. Makanya ada ajakan supaya mereka dipulihkan. Tuhan ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kita berharap bahwa ada pemulihan bagi orang-orang bebal, supaya mereka bertobat dari cara-cara hidup yang tidak baik itu, karena itu akan mendatangkan konsekuensi yang serius dalam hidup mereka. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami mengenai kehidupan orang bebal. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak masuk dalam kategori sebagai orang bebal. Karena kehidupan orang bebal dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Walaupun dengan mulut berkata bahwa Allah ada, makanya KTP-nya beragama Kristen. Tolonglah kehidupan orang bebal penuh dengan kecurangan, supaya kami tidak berbuat kecurangan. Orang bebal kehidupannya tidak berbuat yang baik, tapi tolonglah kami sebagai umat untuk senantiasa berbuat yang baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.